Jangan selebrasi terlalu dini. Ini belum selesai. Jangan selebrasi terlalu dini. Sebuah blunder besar bagi setiap pihak di bidang manapun adalah dia selebrasi sebelum garis finish, dan itu fatal. Tetap fokus hadirin. Bukankah Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung ending dan kondisi akhir bagaimana kita menyelesaikan amal tersebut. Apabila kita dengan baiknya menyelesaikan hari pertama sampai hari ini, tapi kita melakukan blunder karena keujuban kita melakukan blunder besok, kita melakukan blunder 2 hari kemudian karena kita meremehkan, kita merasa kita sudah juara, kita merasa kita sudah bertakwa, kita merasa kita sudah mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun pada Ramadan, masih di tanggal 27 Ramadan, masih di tanggal 28 atau tanggal 29, tapi kita sudah selebrasi seakan-akan kita sudah berhasil dan kita mendapatkan pesan dari langit bahwa Anda bertakwa, maka itu adalah blunder yang sangat-sangat fatal. Dan bukan begitu orang yang bertakwa. Allah katakan orang bertakwa itu setelah beramal wa qulubuhum wajilah. Ada rasa khawatir, jangan-jangan amal ibadah saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, ada rasa bahagia, ada rasa tenang, tapi dia tidak bereforia dan tenggelam dan merasa sudah juara pada saat belum waktunya juara. Maka tetap fokus, tetap bersyukur, dan tetap sapu bersih. Kata Nabi SAW, waladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah, ada di antara kalian yang hidupnya senantiasa mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Ia sholat, ia puasa, ia berzikir, ia membaca Quran, amalan-amalan ahli surga secara zahir terlihat pada dirinya. Hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Artinya sampai mendekati ajalnya, sampai mendekati kematiannya. Lalu fayasbiqu 'alal kitab, takdir Allah menentukan lain. Faya'mal bi'amali ahlin nar, menjelang wafatnya, di detik-detik terakhir menjelang kematiannya, dia melakukan perbuatan amalan ahli neraka. Dia tergelincir, dia melakukan blunder. Kapan? Bukan di awal kehidupan dia, bukan di pertengahan, tapi menjelang penutupan. Faidakhulaha, dan dia dimasukkan ke dalam api neraka tersebut. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka hadirin sekalian, jangan selebrasi sebelum semuanya berakhir. Selesaikan sampai garis finish, dan sampai kita menutup dengan husnul khatimah di Ramadan 1445 Hijriah ini. Dan semoga dimudahkan oleh Allah, karena sekali lagi jarak yang tersisa tidak lama lagi. Kalau Allah kasih pertolongan kepada kita selama 20-an hari ini, dan kita jujur sama Allah, kita tawakal kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah, masa iya Allah tidak memberikan taufik hanya tinggal 4 atau 5 hari lagi? Hadirin yang Allah muliakan. Dan sebaliknya, apabila kita merasa termasuk orang-orang di kelompok yang kedua, yang ternyata Ramadan kali ini diisi dengan kelalaian, diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan kemungkaran, diisi dengan buang-buang waktu. Ada di antara kita sampai hari ini pun 1 khatam belum berhasil dia raih. Ada yang meninggalkan sholat wajib. Hadirin yang memuliakan. Lalu masih ada kesempatankah buat orang seperti ini? Maka marilah kita sampaikan kepada beliau, orang-orang itu, apa yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah mengatakan, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang lalai, yang zalim, yang melakukan maksiat, termasuk di bulan Ramadan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah mengampuni seluruh dosa-dosa jika dia mau bertobat.
jika dia mau kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apabila kita merasa bahwa kita termasuk orang-orang yang tidak memenuhi haknya Ramadan, tidak menyambut Ramadan dengan hangat, maka momentum hari ini waktunya kembali kepada Allah. Hari ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini rubah arah hidup kita dan rubah arah hari-hari kita.